Selamat malam, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Ini malam Sabtu. Ada yang request di komenan konten sebelumnya, review dong Yan kolam ikan koi yang salah. Salah satunya adalah tanpa adanya chamber. Maksudnya gini nih, gue mau ngebahas ada kolam ikan penghobi koi atau kolam ikan koi yang biasanya masih awal-awal, jadi nggak tahu soal harusnya ada sistem filter chamber di setiap kolam ikan. Nah dia pas bangun kolamnya dia nggak buat filternya tuh, alias tukangnya nggak buatin, dan kita juga nggak tahu. Gue mau ngasih contoh nih, ada dua malam ini. Yang satu kolam gue yang pertama. Jadi gue punya kolam dua sebenarnya di rumah. Kolam gue yang pertama ini yang dulu awal rumah ini dibangun, dan itu kolamnya salah, nggak pakai filter chamber. Tapi sekarang udah hampir setahunan sejak gue belajar soal dunia ikan koi, udah gue bikinin filter, tapi dengan sistem trickle filter atau bucky shower. Itu aslinya bucky shower itu sama trickle filter mahal, punya dari Jepang. Gue DIY, do it yourself. Gue buat sendiri pakai kotak buah gitu ya, kotak plastik. Gue cari di toko-toko plastik, gue susun 3. Nah jadi filter deh. Sekarang sih udah setahun alhamdulillah air bening-bening aja. Walaupun memang ngebersihinnya susah karena gue nggak punya keran untuk backwashnya. Jadi gue kalau bersihin gue angkat-angkat, gue siram, gue semprot gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Yang penting kolam gue sekarang jadi manusiawi, jadi bersih. Nah yang kedua adalah kolam nyokap gue. Malam ini gue mau nginep, nanti gue liatin ya. Kalau nyokap gue sih nggak ketolong, belum ada filternya. Jadi ya nggak ada filter, kotor. Tapi akan gue kasih tahu jalan keluarnya. Harusnya nyokap gue punya itu kalau mau dibenerin sih dengan teknik dan ide gue bisa jadi filter juga, bisa ada filter juga dibuat, walaupun cuma 2 buah. Kita bahas ya nanti ya. Cium. Nah sekarang kita ngebahas kolam yang nggak ada filter yang di rumah gue, kolam gue yang pertama kali gue buat, tapi yang versi udah gue benerin. Tuh dia tuh. Yang 3 kotak warna merah itu adalah trickle filter atau bucky shower. Itu gue buat karena kolam ini nih sebenarnya nggak ada filternya, nggak ada chamber filter sama sekali. Gue salah buat, guanya bego, yang buat juga agak jahat ya, atau bego juga. Jadi selama ini waktu gue belum ngerti soal ikan koi dan juga filter, ini gue kurasnya pakai ini, pakai apa namanya, pakai gayung aja. Pegel-pegel deh tuh yang gue minta tolongin maupun kadang-kadang gue sendiri. Nah sekarang enggak. Sekarang sejak ada trickle filter itu, gue taruh pompa di dalam kolam, lalu gue alirin ke trickle filter itu dari yang paling atas turun sampai ke bawah, jadi air mancur. Air begini terus nih, jelek-jelek nih. Kalau abis gue kuras tuh trickle filternya bisa lebih bening. Nah ini kebetulan sudah lama belum gue kuras, sudah hampir 2 mingguan. Ya seginilah. Not bad ya, nggak jelek-jelek amat kan. Berkat trickle filter DIY, do it yourself. Buat aja kayak gini. Tuh, pompanya ada 2, satu buat skimmer, pompa kecil-kecilan, satu buat trickle filter yang gede itu. Gue kasih aerator juga nih. Ini aeratornya bekas kolam gue yang belakang, LP20. Itu dia. Sekarang gue taruh di sini. Di kolam gue yang belakang gue pakai LP60. Lagi nabung nih mau beli yang LP100 biar kenceng. Nah kalau ada yang nanya lagi, Yan lu kan udah pernah buat Yan konten yang kolam ini pakai bucky shower ini. Ya memang udah pernah buat. Ingat konten ini bukan konten pengulangan, tapi adalah konten tambahan aja. Karena yang paling utama di konten ini adalah gue akan ngebahas kolam ibu gue nanti nih. Malam ini gue mau nginep, yaitu kolam ibu gue tuh tema natural, nggak ada trickle filter, nggak ada filter, dan ya gitu aja. Ikan koinya pun nanti ikan koi biasa aja, hasil pijahan gue dulu. Tapi akan gue kasih jalan keluar yang punya nyokap gue nanti. Jadi kalau lu punya, lu mau bagusin, nah bisa. Kalau nyokap gue punya, pas gue ada rezeki gue mau bagusin juga sih. Tapi diem-diem, kalau nggak nyokap gue nggak akan mau. Gitu deh. Nah ini gue sekarang di rumah nyokap nih. Kita sekarang review kolam nyokap gue yang kata gue salah dari awal juga nih sama kayak kolam gue. Bedanya kalau kolam gue sudah dibenerin, ada trickle filter, kolam nyokap gue sih tetap kekeh. Nah ini kolam nyokap gue
Dalamnya sama lah 40 cm 50 cm, cuman ini lagi kurang penuh aja airnya. Dari sini kolam, dia langsung ke sana, lobangnya ada kayak chamber gitu, bukan filter ya, chamber doang. Langsung naik deh tuh ke air terjun atau waterfall. Turun ke sini. Sama kan? Ini contoh kolam ikan koi yang nggak ada filternya nih, yaitu filter chamber. Ya kolam nyokap gue sama kayak kolam gue zaman dulu nih, seminggu sekali dikurangin airnya, bedanya nggak gayung aja. Lalu ya kotor tuh, lihat tuh. Ini kebetulan yang ngurusin ini lagi pulang ke rumahnya, bokapnya sakit, jadi ini lagi agak kotor nih. Dan ini air terjunnya atau waterfallnya gue lagi matiin ya, karena untuk review malam ini. Nah untuk kasus nyokap gue ini, kalau kita kasih drum filter atau bucket shower bingung kan, tuh lihat tuh, naruh di mananya, nggak ada tempat. Kalau dipaksain jadi jelek, nyokap gue pasti marah. Dia kan suka keindahan ya, karena anaknya aja nih indah buktinya kelihatannya. Jadi kalau ide gue nih, di sini aja nih tinggal nih, itu yang gue tunjuk tinggal dikasih semen, jadi dibuat kayak pagar chamber ya. Tunggu, nah kayak pagar chamber tuh. Jadi disemen lagi, ini disemen lagi, kayak di tembok gitu. Tapi biar nggak belang, dibikin aja bentuknya kayak batu-batuan lagi ya. Jadi seolah-olah satu kesatuan dengan tema natural ini. Nah, kita kan jadi tuh dua biji, halo kecoa, ada 2 biji nih. Dikasih lubang bawahnya, jadi chamber filter nih. Yang ini misalnya isinya karpet Jepang sama kapas, ya, atau biofoam. Dan ini nanti baru mekanik biologis ini biobol. Bisa aja nih, jadi air terjun turun dari atas ke bawah, di filter baru ke bawah. Nah kalau nanya gue kenapa nggak dikerjain sekarang Yan, nyokap gue belum mau, bukan belum mau, nggak akan mau kali. Jadi kayaknya nanti gue aja deh, yang kalau ada rezeki diem-diem, ya nggak mungkin diem-diem juga ya, ini rumah dia, ya gue bangun lah pokoknya nanti. So kalau bongkar ulang nggak mungkin juga, agak repot nih. Repot bayarnya. Begitulah reviewnya. Jangan kecil hati, selalu ada jalan untuk benerin kolam lu biar ada chamber filternya. Ingat ya, kolam nyokap gue ini kalau pakai drum filter nggak cocok, nggak ada tempatnya. Pakai bucket shower juga. Ini aja nih dibikin nih. Ada 2 lobangan ini, air terjun ini dibuat kayak apa istilahnya ya? Kayak dipagar lagi lah, ditembok lagi 2 biji. Jadi waterfallnya agak nggak kelihatan sih, tapi demi kolamnya bersih. Nah jadi gitu deh, kolam koi yang nggak ada filter chamber, tapi udah dibuatin bucket shower atau filter tambahan, do it yourself yang buat sendiri. Ada filter juga, contohnya yang punya nyokap gue tadi yang terakhir, yang belum ada filter chamber sama sekali, baik trickle, bucket ataupun filter lainnya, ataupun drum filter. Soalnya kalau nyokap gue tadi dibuatin drum filter jadi jelek, nyokap gue pasti marah. Intinya bisa dibuat daripada dibongkar ulang. Nah kita bisa pakai cara yang lebih ringan dan lebih murahnya. Intinya sih begitu ya. Jadi kalau lu punya kolam seperti nyokap gue punya, ikutin aja tadi petunjuk gue tadi. Biayanya nggak gitu gede. Kalau pakai drum filter jadinya malah jelek kan, ada tambahan drum, tempat-tempat begitu kolamnya jadi kelihatannya jadi nggak cantik, nggak natural lagi. Ya bisa lu usahain kok intinya. Ya daripada nggak bening, daripada nggak sehat, lumayan kan bisa jadi lebih sehat dengan segala kekurangannya. Ingat ya, every pond is a good pond. Setiap kolam pasti sama bagusnya. Tinggal kitanya gimana nih mau ngerawatnya, atau gimana nih cara mau ngebenerinnya. Bisa yang mahal, total banget benerinnya, bisa juga yang murah meriah dan tetap menjaga keindahan kolam kita dan sekitarnya. Itu penting banget. Gitu ya, gue mau main PS dulu nih.
Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.